Bapa, kami bersyukur Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus, karena kami ada untuk menyembah-Mu Tuhan. Saatnya kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami, berikan kami hati seorang hamba untuk mendengarkan firman-Mu. Karena kami percaya firman-Mu adalah terang bagi kehidupan kami. Kami mau diubahkan Tuhan, berbicaralah lewat hamba-Mu. Dan kami siap untuk menerima terobosan yang baru dari Tuhan. Berkaryalah Tuhan, berbicaralah. Kami rindu untuk mendengar suara-Mu Bapa. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Ku berserah, Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami bersyukur Tuhan, Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun, tiada yang sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kau bukakan jalan di lautan, mata air di padang gurun. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan. Sukar di mata-Mu. Ku serahkan hidupku padamu. Kami berserah, ku berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku.
serahkan seluruh hidup kami Tuhan. Kami berserah sampai habis nafas kami Yesus. Kau baik Tuhan, ku tahu Tuhan baik. Kami berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Ku berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Berserah, berserah, ku berserah. Tuhan pegang seluruh hidupku. Berserah, ku berserah. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Ku tahu Tuhan baik bagiku. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena Engkau sungguh sangat amat baik. Dimanapun, kapanpun, dalam kondisi apapun, satu hal kami tahu, Engkau baik bagi kami, karena Engkau tidak pernah tinggalkan, dan Engkau tidak pernah biarkan kami sendiri. Tapi penyertaan-Mu dalam hidup kami sempurna, dan kami bersyukur Engkau ada buat kami di pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami, Bapa, dan Roh Kudus tolong kami. Berikan roh hikmat dan pewahyuan itu buat kami, sehingga lewat pembacaan firman Tuhan pagi ini, kami boleh mengenal Engkau Yesus dengan benar, dan kami punya pengertian takut akan Tuhan, yang membuat hidup kami semakin hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa, kami bersyukur sekali lagi. Dalam nama Yesus kami perintahkan jiwa kami semua tenang, takluk dan tunduk pada pikiran dan perasaan yang ada pada Kristus Yesus. Dalam nama Yesus, amin. Amin. Shalom. Berikan kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom semuanya ya. Silakan Bapak Ibu Saudara sekalian duduk. Saya bersyukur dan berterima kasih buat Pak Heri sebagai gembala sidang, juga bersama dengan jemaat semua yang telah memberikan kepercayaan buat saya ada di tengah-tengah kalian. Semuanya karena anugerah Tuhan. Amin. Yuk kita akan segera membaca Amsal 19. Amsal pasal yang ke-19 ayat yang ke-16. Kita akan membaca ayat ini bersama-sama. Bahkan setiap kali pembacaan firman Tuhan, kita akan membacanya dengan bersuara. Ya. Amsal 19 ayat 16 kita baca bersama. 2, 3. Siapa berpegang pada perintah, memelihara nyawanya, tetapi siapa menghina firman akan mati. Amin. Coba baca sekali lagi. 2, 3. Siapa berpegang pada perintah. Stop. Siapa berpegang kepada perintah, apa dikatakan? Memelihara nyawanya. Tolong perhatikan ya, yang harus dipegang apa? Perintah, bukan janji. Banyak orang Kristen berpegang kepada janji Allah.
Maka kalau berdoa begini, Tuhan kau berjanji kepadaku akan menyertai aku. Tuhan kau berjanji akan memberkati aku. Tuhan janjimu bla 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 bla. Tapi lupa pegang perintah. Yang dipegang janji, sehingga tiap kali ketemu Tuhan yang ditagih janjinya. Bahkan ngeklaim, Tuhan aku klaim janjimu. Tuhan aku klaim janjimu. Sibuk ngeklaim janji Tuhan. Sampai lupa jalani perintah. Padahal yang harus dipegang apa supaya Anda dan saya hidup? Perintah. Pegang perintah tuh gimana? Nih saya pegang mic. Ya. Nih saya pegang mic. Ada banyak orang Kristen membaca firman Tuhan, dapat perintah, tapi perintahnya lalu setelah amin ditinggal. Mic-nya ditaruh begini, dia pergi tanpa bawa janji, tanpa bawa perintah. Padahal sebetulnya yang Tuhan mau apa? Pegang perintah. Nih perintah nih mesti dipegang seperti saya pegang mic. Saya pergi ke dapur, saya pegang ini perintah. Maka ketika melihat ada pembantu yang salah, Anda marah enggak? Anda marah enggak? Anda marah enggak? Marah. Marah. Masih pegang perintah marah. Perintahnya suruh apa? Jangan marah-marah. Iya kan? Berhenti marah. Jangan sampai kamu kemarahan itu membuat kita jatuh dalam dosa. Gak marah. Tapi akhirnya kita bisa mengerti, mengasihi pembantu kita. Karena perintahnya apa? Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Betul? Anda pergi ke toilet. Ketika lihat di toiletnya, karena kita ini pegang perintah, perintahnya dibawa ke dapur, dibawa ke toilet. Ketika di toiletnya WC-nya kotor atau banyak tisu yang belarakan, Anda tidak akan marah. Gak akan ngomel-ngomel. Karena di situ dikatakan di Matius 7:12 bilang begini perintahnya. Matius 7 ayat 12 kita baca bersama. 2, 3. Segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat, dan kitab para nabi. Anda nggak akan marah. Kenapa? Karena Tuhan ngajari kita begini. Apa yang kamu ingin orang lain perbuat atas hidupmu, buatlah lebih dahulu. Itulah isi seluruh kitab Taurat dan kitab para nabi. Nggak usah mikir, nggak usah ngapalin yang lain. Maksudnya nggak usah bingung-bingung kepengen tahu kitab Taurat isinya apa. Kitab Taurat cuma ngajari gini. Kalau terjemahan hari-hari ya, kalau kamu nggak mau dipukul jangan mukul orang. Istilahnya gitu kan. Kalau kita nggak mau dibohongin orang, jangan bohongin orang. Kalau kita nggak mau difitnah orang, jangan memfitnah orang. Kalau kita nggak mau dikhianatin orang, jangan mengkhianati orang. Kalau kita nggak kepengen pembantu kita, pegawai kita diserobot orang, jangan suka bajak, jangan suka nyerobot pegawai orang. Cuman begitu aja. Maka ketika kita lihat WC tadi, banyak tisu belarakan, Anda kan marah nggak? Enggak. Karena apa?
Tuhan ngajari, kalau kamu kepingin WC ini bersih, bersihin dulu. Gitu kan? Jadi kita ini nggak disuruh nuntut orang lain. Tapi Tuhan ngajari kita ini lebih dahulu jadi teladan. Coba kita ini nggak pegang perintah, pasti kita udah ngomel. Maka perintah ini mesti dipegang. Ya, dipegang nih. Kemana-mana perintah ini mesti dipegang, jangan dilepas, jangan ditinggal. Pergi pasar, ketika ke pasar, Anda pegang perintah ini, di pasar kakimu diinjek sama orang lain, keinjek, bukan diinjek sengaja, keinjek. Anda nggak akan marah dan berkata, matamu di mana? Ini kakiku diinjek. Anda nggak akan begitu. Tapi ketika orang itu, sorry, maaf nggak sengaja. Anda akan tersenyum dan berkata, ya aku maafin kamu. Harusnya begitu kan? Ini yang dipegang harus perintah nih. Nanggep? Anda ke kantor, Anda ke kuliah, Anda pergi kerja, Anda pergi kemanapun, perintah ini harus dipegang. Supaya Anda hidup. Anda akan pelihara nyawa Anda. Karena ketika Anda tidak pegang perintah ini, maka Anda juga tidak akan melihat janji Tuhan itu tergenapi. Kalau Anda baca Alkitab kan gini, ada tulisan gini, jika kamu mendengarkan suara Tuhan Allahmu yang disampaikannya kepadamu dan kau lakukan dengan setia segala perintah ini. Ada tulisannya apa di bawahnya? Maka aku akan meninggikan engkau di atas segala bangsa. Itu kan? Ada kata jika, itu bagian kita, maka itu bagiannya Tuhan. Kalau kita tidak melakukan bagian kita, yang jika itu, Anda juga tidak akan melihat Tuhan itu menggenapkan janjinya. Jadi perhatikan, di Amsal 19 tadi ayat 16 dikatakan, siapa berpegang kepada perintah, dia memelihara nyawanya. Terus, tetapi siapa menghina firman akan mati. Banyak orang Kristen baca firman, baca Alkitab tiap hari. Tapi Anda menghina firman. Anda ketika disuruh ngampuni, Anda berkata gini, ya masa aku suruh ngampuni? Tiap hari aku suruh ngampuni, bosen, dablek. Dikasih tahu gak nurut-nurut. Emangnya kalau dikasih tahu terus dia berubah? Ketika Anda bicara seperti itu tandanya Anda menghina firman. Ya. Berapa banyak hari-hari ini orang yang gak percaya sama firman, tapi rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin melayani, tapi dia menghina firman. Gak pernah percaya bahwa ada janji Tuhan, kekuatan yang baru ketika kita nih mengucap syukur. Maka respon orang ketika ngadepin masalah, ngomel duluan. Harusnya responnya pertama kali apa kalau perintahnya Tuhan? Mengucap syukur dalam segala keadaan, dalam segala perkara. Itu harusnya seperti itu. Tapi berapa banyak orang Kristen ketika ngadepin masalah, responnya nomor satu, ketakutan, bingung, ngomel, gedumel. Ya.
Masa lagi kayak begini kesusahan, lagi divonis dokter, kok aku disuruh ngucap syukur? Emangnya kalau ngucap syukur aku sembuh? Ada banyak orang yang berkata demikian. Itu namanya orang ini menghina firman. Orang yang menghina firman bagaimana? Kita lihat Amsal 13 ayat 13. Amsal 13 ayat 13 kita baca bersama 2, 3. Siapa meremehkan firman, ia akan menanggung akibatnya. Tetapi siapa taat kepada perintah akan menerima balasan. Coba ulang gimana? Siapa meremehkan firman? Gampangin. Ngeremehin itu gampangin. Selain menghina, orang Jerman bilang ngenyek. Tahu ngenyek? Anda orang mana? Orang Jerman. Anda orang Jawa Timur kan? Orang Indonesia kan? Anda tahu kan artinya ngenyek itu tahu kan? Menghina kan? Ngeremehin firman kan? Ya. Anda menghina firman akan menanggung akibatnya. Akibatnya apa? Mati. Akibatnya apa? Mati. Yang mati itu bukan tubuhmu, tapi rohmu mati. Maka lihat di gereja hari ini, harusnya orang ke gereja, gak peduli ya mau gereja besar, gereja kecil ya. Buat saya makanya saya gak ada urusan. Mau dipanggil gereja gede oke, gereja kecil oke, di kampung oke, di mana-mana oke. Karena saya tahu dimanapun saya berada, firman berkata Tuhan menyertai saya. Dan saya jadi berkat bagi semua orang. Amin. Saudara, coba. Harusnya orang ke gereja, orang sakit itu sembuh. Orang stres itu sembuh. Orang depresi itu sembuh. Orang kerasukan setan itu ketika dengar pujian penyembahan orang Kristen harusnya ngalami kebangkitan, ngalami pemulihan di jamaah Tuhan. Ya. Orang yang lagi kena narkoba, lagi tripping, harusnya kena pujian dan penyembahan orang Kristen. Harusnya geblak. Bangkit, begitu melek matanya lepas dari trippingnya, dari fly-nya. Oke? Saya punya adik rohani di Surabaya yang terikat dengan narkoba yang sangat parah. Saudara, mamanya tuh setiap kali ngejar-ngejar pendeta untuk minta didoakan. Hari itu dia kejar saya sebelum jadi adik rohani saya ya. Dia minta, Bu Elizabeth doakan anak saya. Roh Kudus bicara gini sama saya. Jangan kamu doain. Karena sudah cukup banyak dia didoakan hamba Tuhan. Tapi ini orang tidak pernah mengucap syukur. Saya lihat tante itu dan saya bilang gini, maaf tante, saya nggak akan doain tante. Sudah banyak tante didoain pendeta. Sekarang bagiannya tante lakukan. Ngucap syukur tante. Oh, dia marah sama saya. Ini pendeta macam apa ini? Diminta doa gak didoain. Pendeta lain mau doain. Ini yang satu nih gak mau doain. Memang saya gak mau doain. Saya bilang ucap syukur kamu. Udah itu aja. Saya tinggal pergi saudara. Rupanya baru kali itu dia ditolak pendeta. Selama ini sama pendeta siapapun diturutin. Tapi saya tolak. Itu yang membuat dia terkejut dan itu yang membuat dia mulai belajar mengucap syukur. Tuhan, aku ngucap syukur. Engkau sudah dengar doaku. Tuhan,
terima kasih, aku ngucap syukur, Engkau sudah melawat anakku. Tuhan, aku ngucap syukur, anakku sudah Kau lepaskan dari narkoba. Dia mulai belajar ngucap syukur. Baru belum ada 1 minggu. Anaknya hari Sabtu biasa diskotik di Ancol. Ada satu diskotik, tempat disko di daerah di Ancol itu namanya Highlight. Di situ lagi disko sambil minum narkoba, ya, tripping saudara, gedek gitu kepalanya, gudek sambil joget sambil tripping gitu. Tapi gini saudara, mulutnya Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Begitu sampainya geblak saudara. Sementara dia jatuh di diskotik itu sambil Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Semua orang bingung. Loh ini di diskotik loh. Orang semua lagi disko loh. Tapi ini kenapa anak ini tergeletak dan mulutnya bilang Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, ngomong begitu terus. Sampai akhirnya dokternya yang ngatasi dia selama ini datang, teman-temannya bawa dia keluar. Begitu sadar dari pengaruh obat saudara, dia sembuh total dari narkobanya. Gak pakai diterapi, dan tidak pakai digelelep-lelepin ke air lagi, ke bak segala. Tapi dia ngalami kesembuhan total. Sekarang dia jadi hamba Tuhan. Dia pertama kali setelah sembuh, dia suka menerjemahkan hamba-hamba Tuhan dari luar negeri yang berdatangan di Surabaya, keliling ke Jawa Timur, pelayanan. Sampai hari ini Tuhan lawat dia. Tuhan bisa lawat, Tuhan bisa sembuhin ketika orang ada dimanapun. Harusnya itu terjadi di gereja, bukan di diskotik kan. Tapi kalau Tuhan mau mendengar doa orang yang berani mengucap syukur bahwa doanya sudah didengar Tuhan, Tuhan bisa mengerjakan itu dimanapun. Lagi disko pun bisa. Lagi terpengaruh dengan narkoba pun Tuhan bisa lepaskan dan sembuhkan dia. Amin. Yang penting apa? Jangan menghina firman. Jangan meremehkan firman. Sekarang yang lagi jadi bahan ejekan dan olokan adalah ketika kita bayar perpuluhan, bukan bayar, mengembalikan hak Tuhan 1/10. Wih, orang itu geger, gempar. Bahkan ada pengacara pun yang berani mengatakan berhenti, tidak usah bayar perpuluhan. Haknya apa? Itu firman loh. Kalau kita percaya firman itu akan terjadi dalam hidup kita. Langit dan bumi akan lenyap. Tapi dengar, firman-Nya akan tetap tinggal kekal selamanya. Anda gak percaya firman, Tuhan gak rugi. Anda menghina firman, meremehkan firman, Tuhan gak pernah rugi. Yang rugi siapa? Kita. Karena firman-Nya tetap akan terjadi kok. Akan tetap terjadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan Yesus, mengucap syukur dalam segala keadaan. Itu satu perintah yang mengandung kuasa yang dahsyat. Saya bolak-balik divonis dokter mati. Cuma dikatakan paling hidupnya tinggal 6 bulan. Nyatanya aku masih hidup sampai hari ini. Ya. Tahun 93 saya pulang dari Jerman. 4 profesor dokter bilang, paling dalam waktu 6 bulan sampai 10 bulan bola matanya hilang. Gak punya biji mata. Gak punya biji mata.
Dan menurut 4 profesor dokter, hidup tinggal 5 tahun. Tapi saya hanya memegang perintah Tuhan. Saya hanya mengucap syukur. Saya hanya percaya dengan mengucap syukur. Ya. Dan nyatanya sampai hari ini biji mataku enggak hilang. Dan nyatanya yang dikatakan diperkirakan tahun 98 saya innalillahi wa innalillahi rojiun. Tapi nyatanya sampai hari ini saya hidup. Anda masih mau menghina firman. Ini bukti di depan mata Anda. Karakter saya yang jelek. Saya ini anak yang gak bisa diatasi orang tua. Saudara, tapi ketika saya ketemu Yesus, hidupku dirubah. Saya jadi ciptaan baru. Yang dulu dikatakan, Riti, mari ini kau nak mati. Nyatanya belum mati, aku sudah berubah. Semua orang bilang ini enggak mungkin bisa berubah. Ya, watuk ono tombone, tapi watak itu digawa sampai mati. Katanya begitu. Tapi filosofi itu saya patahkan. Nyatanya watak yang jelek pun bisa berubah kalau kita ketemu dengan Yesus Sang Pencipta kita. Amin. Saya berubah. Saudara saya semua hidup, orang tua saya waktu hidup, semua ngelihat perubahan hidup saya. Yang tadinya papi saya sudah bilang gini, nih jariku tak potong. Kalau kamu mati masuk surga. Kalau kamu tiap hari ke gereja kelakuanmu kayak setan. Tapi hari itu hari ini saya nyatakan saya berubah. Sebelum papi saya meninggal, sebelum mami saya meninggal, mereka melihat anaknya yang dulu jengkelin, yang paling nakal berubah sejak apa? Ku terima Yesus. Hidupku ini jadi baru. Teman sekolah saya, dari teman SMP, teman-teman sekolah saya, teman main saya semua melihat perubahan hidup saya. Berubah karena apa? Firman. Maka jangan suka menghina firman. Tapi dikatakan di situ di 13 Amsal 13 ayat 13 apa? Tetapi siapa taat kepada perintah, dia akan menerima balasannya apa? Janjinya Tuhan Yesus semua akan tergenapi dalam hidup kita. Amin. Anda masih mau pegang janji enggak? Masih mau pegang janji atau mau masih pegang perintah? Perintah. Oke ya? Orang yang megang perintah adalah orang yang mengasihi Yesus. Kita lihat Yohanes 14. Injil Yohanes 14 ayat yang ke-15. Yohanes 14 ayat 15 kita baca bersama 2-3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tolong perhatikan. Apakah orang yang berdoa itu orang yang mengasihi Yesus? Hah? Jawab. Enggak apa-apa. Oh, pinter. Orang yang suka berdoa belum tentu mengasihi Yesus. Betul? Kenapa banyak orang berdoa? Karena dia masih butuh Tuhan mendengarkan doanya. Dia masih butuh Tuhan menjagai dia, melindungi dia, menyelamatkan dia, menjagai dia, memberkati dia, kasih rezeki sama dia. Berarti orang yang berdoa itu pasti belum tentu cinta Yesus, tapi dia cinta diri sendiri. Betul? Saya nggak apa-apa loh saudara. Saya senang dengan kelompok yang kecil ini, tapi asal Anda bisa tangkap firman ini,
akan terjadi perubahan besar. Nggak ada yang mustahil tiba-tiba perumahan ini dibeli dan jadi gereja besar. Tapi yang paling penting bukan itu. Yang penting ini dari semua yang ada ini jadi pelaku firman. Menjadi orang-orang yang pegang perintah. Maka Tuhan akan memberkati Anda. Oke. Orang yang mengasihi Yesus adalah orang yang taat melakukan segala perintahnya Yesus. Amin. Satu kali ada seorang majelis yang terkenal sekali. Dia satu kaya, dia berkuasa di kotanya. Satu kali dia melihat dia punya anak perempuan cantik, jadi dokter, tapi pacarannya dengan orang yang tidak sesuku. Orang tuanya nggak suka, mamanya nggak suka. Maka dia berdoa, Tuhan Yesus, tolong pisahin anakku perempuan dari laki-laki ini. Aku nggak suka sama dia. Doanya dijawab sama Tuhan Yesus. Anak perempuannya semakin keket sama si pemuda. Waduh, dia gemes. Dia semangat doa lagi. Doa pagi, doa malam, ikut. Doa lagi, dibantuin sama pekerja-pekerjanya. Ayo, doain anakku supaya lepas dari laki-laki ini. Aku gak suka. Padahal laki-lakinya ini, pacarnya ini orang Kristen. Anak Tuhan yang taat. Ya, cuman beda sosialnya, beda ekonominya. Yang laki lebih gak mampu dan beda suku bangsa. Dibantu dengan pekerja-pekerjanya. Tuhan, lepasin anak perempuanku dari pemuda ini, laki-laki ini yang aku gak suka. Dijawab lagi sama Tuhan. Anak perempuannya malah diterima jadi dokter di kota pacarnya. Semakin deket kan? Hubungannya sama orang laki ini sama anak muda ini semakin deket kan? Oh, dia kebakaran jenggot, saudara. Dia udah marah-marah. Terakhir anaknya bilang, Mami, tapi Mami gak usah khawatir. Ya, masih ada tes satu kali lagi. Walaupun saya sudah diterima di kota itu, ya di sebuah rumah sakit di situ, ya udahlah Mami, masih lagi ada kesempatan, belum jelas juga apakah saya jadi ke sana apa enggak. Maminya semangat, doa malam, doa pagi semakin kenceng, ditambahi semua pendetanya ikut doain dia. Dengan berdoa, Tuhan kerahkanlah kekuatan-Mu Tuhan untuk pisahin anakku perempuan dari laki-laki ini Tuhan. Ternyata dijawab lagi sama Tuhan Yesus. Dengan jawabannya mereka ngambil keputusan untuk menikah. Orang tuanya sangat kecewa sekali. Dia merasa Tuhan tidak mendengarkan doanya. Dia merasa percuma aku pergi doa pagi, doa malam. Kalau ternyata anakku semakin keket. Ambil keputusan terakhir. Dia berdoa. Pergi kemana? Cari dukun. Suaminya bilang gini. Mami, kamu ini majelis gereja. Kok kamu pergi dukun gak salah? Istrinya bilang, doa. Apaan Tuhan Yesus tidak mendengar doaku? Kalau Tuhan Yesus tidak bertindak, biarkan sekarang dukun yang bertindak. Dia mulai begitu. Dan saudara tahu, ternyata dia benar-benar majelis ya. Tahu kan singkatan majelis? Manusia jelmaan iblis.
yang menyelinap di tengah-tengah perkumpulan gereja. Wow, kalau dia nggak manusia jelmaan iblis, dia nggak akan pindah ke cari iblis kan? Untuk sementara aja dia kelihatannya berdoa. Makanya kita jangan terkecoh, jangan tertipu dengan orang yang suka dan rajin berdoa. Kalau dia tidak jadi pelaku firman, dia bukan murid Yesus. Dan dia bukan orang yang cinta Yesus. Amin. Coba ngomong sama temanmu di sebelah kamu, kamu mengasihi Yesus enggak? Kamu ini murid Yesus enggak? Kalau murid Yesus apa? Tetap menjadi pelaku jalani perintah. Amin. Kembali ke Yohanes 14, sekarang ayat 21. Yohanes 14 ayat 21 kita baca bersama 2, 3. Barang siapa memegang perintahku, Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Ia akan dikasihi Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia. Dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jadi orang yang berpegang kepada perintah, itulah orang yang mengasihi Yesus. Kalau kita mengasihi Yesus, Bapa di surga akan mengasihi kita. Dan Yesus pun akan mengasihi kita. Dan akan menyatakan dirinya kepada kita. Berarti kita akan ngalami apa? Jumpa dengan Yesus. Jadi orang Kristen yang paling penting, Anda tuh mesti ngalami Yesus. Coba nih, Anda nih di ruangan ini kira-kira berapa orang? 100 orang? Oke? 100 nggak tahu ya, 100 lebih atau kurang dikit. Coba Anda jadi pelaku firman. Ini tak kasih tahu, Malang akan digogrok, diorok-orok. Tergoncang dengan apa? Karya Tuhan yang terjadi dalam hidup Anda. Karena kalau setiap Anda mengalami jumpa dengan Yesus, itu perjumpaan dengan Yesus itu akan membuat Anda hidupnya berdampak, berpengaruh dengan orang-orang di sekitar kalian. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah sebar dimanapun. Ketika ada seorang yang jadi pelaku firman dan menuruti perintah Tuhan, kota di mana orang tinggal itu digoncang sama Tuhan di Wales 100 tahun yang lalu. Ngalami kebangunan rohani karena ada 8 orang yang taat kepada firman, melakukan firman. Sehingga orang-orang di penjara nggak ada yang menginjil. Tiba-tiba di penjara orang teriak, Tuhan tolong ampuni aku, selamatkan aku. Orang lagi jalan di jalan-jalan raya, tiba-tiba tersungkur, bersujud dengan berkata, Tuhan ampuni aku. Orang-orang bertobat di mana-mana. Sehingga Wales dilewat Tuhan dan kota itu menjadi satu kota kebangunan rohani yang luar biasa. Di Korea ada seorang istri yang setiap kali dikena KDRT oleh suaminya, dipukulin, biru-biru semua. Sampai satu kali suaminya kalau sudah ngajar dia itu luar biasa. Tapi dia hanya mengucap syukur, mertuanya juga ikut-ikutan musuhin dia. Karena dia anak Tuhan. Sampai satu kali dia digunduli sama suaminya. Ya, dia digunduli sama suaminya rambutnya. Tapi dengan wajah memar, dengan rambut gundul, dia tetap pergi ke gereja dengan tersenyum. Ditanya orang-orang, kenapa
Gak apa-apa ngucap syukur. Pokoknya dia bisa bersikap jadi pelaku firman. Sampai satu kali rambutnya sudah mulai panjang lagi, mulai keluar dikit-dikit. Suaminya marah, dia kepalanya dimasukin ke tungku api sama suaminya. Ya hampir begitu, dia lagi mau kenain gitu, mertuanya lihat, mertuanya teriak, mertuanya yang selamatkan dia. Padahal mertuanya dulu itu benci sekali sama dia. Tapi akibatnya ditarik sama mertuanya, dia diselamatkan. Kenapa kamu diam aja suamimu gitu? Akhirnya si mertua tahu bahwa anaknya yang gak benar. Akhirnya mertuanya ikut dengan orang ini pergi ke gereja. Dia dimenangkan oleh Tuhan jiwanya. Dan setelah mertuanya bertobat, suaminya pun ikut bertobat. Sehingga gereja daripada Yonggi Cho itu diberkati Tuhan, jadi begitu sekali kebaktian bisa sampai 25.000 sampai 50.000 orang. Kenapa? Karena ada orang-orang Kristen yang tidak menghina firman. Tapi dia percaya bahwa firman itu akan terjadi. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini coba Anda jangan menghina firman. Coba belajar kasih Yesus dengan Anda melakukan segala perintahnya. Pegang perintahnya, lakukan perintahnya, maka itulah tandanya Anda mengasihi Yesus. Dan Bapa di surga akan mengasihi Anda. Dan Yesus pun akan mengasihi kita. Bahkan dia akan menyatakan dirinya kepada kita. Berjalan bersama kita, bergerak bersama kita. Sehingga apapun yang dikerjakan kita Tuhan buat berhasil. Amin. Karena dikatakan tetapi barang siapa taat pada perintah, dia akan menerima upah. Upahnya adalah semua janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, saya ngalami ketika saya melakukan perintah Tuhan, saya diberkati Tuhan. Sampai hari ini pun walaupun saya buta, saya tidak bisa melihat, tapi saya masih bisa jadi berkat. Dengan saya pergi kemanapun Tuhan utus, saya bisa melayani Tuhan. Amin. Orang-orang di sekitar saya semua bingung. Kenapa ya Bu Elizabeth matanya buta, tapi kok sukacita? Sampai ada satu orang konglomerat bertobat hanya gara-gara ngelihat saya. Orang ini kok sukacita? Dia tadinya sebel banget. 2 kali ketemu saya, 3 kali, 4 kali. Dia bilang, kenapa ya orang ini sukacita ya? Padahal kan matanya buta, dia nggak lihat. Tapi kenapa dia sukacita? Karena setiap kali ketemu kita tertawa, terbahak-bahak, kita bisa menikmati hadirat Tuhan ya. Sehingga orang ini akhirnya bertobat. Kenapa? Karena Tuhan menggenapkan janjinya buat kita. Ada banyak orang kaya duitnya banyak, tapi nggak bisa tertawa. Mukanya cembetut terus. Sehat, tapi mukanya nggak ada sukacita. Maka saya katakan, saya diberkati Tuhan. Yang pertama, karena Tuhan kasih saya sukacita. Kedua, Tuhan kasih saya damai sejahtera. Walaupun masalah yang dihadapi banyak, tapi Tuhan redam hati saya dengan damai sejahtera. Yang ketiga, Tuhan berkati saya dengan apa? Kesehatan. Saya nggak pernah sakit, saya nggak pernah capek. Karena apa? Sukacita itu jadi kekuatan dan perlindungan buat saya. Amin. Pandemi 3,5 tahun, semua orang sembunyi, takut. Saya dengan anak saya Ervin tetap pelayanan. Melayani orang-orang COVID yang mau mati, yang sudah di ICU, yang cariin peti mati, yang apa. Tapi puji Tuhan, Tuhan jaga dan lindungi saya dengan anak saya. Sehingga tetap kami ada sebagaimana kami ada. Bukan karena hebat, bukan karena kuat kami, tetapi karena janji Tuhan. Amin. Yuk kita lihat
Kenapa kita harus berani taat kepada firman? Kenapa kita harus berani pegang firman, taat kepada firman, dan kita harus berani melakukan firman? Karena begini, kita lihat Yohanes 6. Sebentar lagi ya. Yohanes 6 ayat 63. Yohanes 6 ayat 63 kita baca bersama 2, 3. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Amin. Anda percaya bahwa perkataan firman yang keluar dari mulut Yesus itu roh dan hidup? Kalau Anda percaya perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu roh dan hidup, Anda dan saya harus berani taat melakukan perkataan Yesus. Karena perkataan Yesus itu roh dan hidup. Anda gak perlu ragu-ragu. Anda gak perlu bimbang. Lakukan bagian Anda. Maka Anda akan melihat bahwa firman itu roh dan hidup. Karena perkataan yang keluar dari mulut Yesus itu roh dan hidup. Maka jadi enggak? Jadi. Oke? Yesus ngomong gini, Lazarus bangkit. Lazarusnya bangkit enggak? Bangkit. Ketika Yesus berkata begini, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Orang timpang, orang lumpuh 38 tahun itu jalan enggak? Jalan. Ketika dia berkata sama orang kusta, jadilah kamu tahir. Orang kusta itu sembuh enggak? Jadi tahir? Iya. Ketika dia ketemu dengan Tabita yang mati, dia pegang tangannya dan dia cuma berkata, Patalitakum. Anak perempuan, bangkitlah. Bangkit enggak? Bangkit. Ketika Yesus ketemu sama setan, dia berkata diam dan keluar. Setannya keluar enggak? Keluar. Ketika Yesus ada di tengah laut, dia berkata kepada angin ribut itu, tenang. Dan berkata kepada gelombang, ombak itu berkata teduh. Teduh enggak? Berarti betul perkataannya Yesus itu roh dan hidup? Betul. Berarti Anda dan saya tidak perlu ragu. Yesaya 55 ayat 11. Yesaya 55 ayat 11 kita baca bersama 2, 3. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia. Tetapi ia akan melaksanakan. Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Apa yang ku kehendaki. Dan akan berhasil. Akan berhasil. Dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Lihat. Karena perkataannya Yesus itu roh dan hidup. Maka perkataan ini tidak akan kembali dengan sia-sia. Tapi ketika perkataan itu keluar dari mulut Yesus, dia akan berhasil. Akan terjadi seperti yang dikehendaki Yesus. Dan akan berhasil dalam apa yang disuruhkan untuk dikerjakan. Maka Anda nggak perlu bimbang. Amin. Mazmur 33 ayat 9. Mazmur 33 ayat 9 kita baca bersama 2, 3. Sebab dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Dia berfirman maka semuanya jadi. Dia memberi perintah maka semuanya ada. Apa yang Anda ragukan untuk melakukan perintah Yesus? Ini firman-Nya luar biasa loh. Enggak ada yang perlu Anda takutkan dan ragukan. Tapi jalani aja. Ketika Anda taat, Anda akan terima upah. Yaitu Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Roma 9, 28.
Roma 9 ayat 28 kita baca bersama 2, 3. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi. Akan dilakukan. Gak akan tidak dilakukan. Akan dilakukan di mana? Di atas bumi. Anda dan saya tinggalnya di mana? Di bumi. Berarti firman itu akan dilakukannya di bumi. Firman itu tidak akan dilakukan di surga. Dia dari surga ke bumi. Dan firman itu akan dikerjakannya di bumi. Sempurna dan segera. Dan segera. Jadi perkataan itu akan terjadi di bumi. Sempurna dan segera. Anda kepengen melihat? Anda kepengen merasakan? Anda ingin membuktikan? Dan jadi saksi Yesus? Bahwa firman-Nya itu benar? Perintahnya itu benar? Perintahnya itu perlu ditaati? Kalau Anda perlu, lakukan. Nanti Anda akan lihat kemuliaan Tuhan. Karena waktu saya ini nggak banyak. Nanti lihat aja di YouTube. Ya. Apa yang namanya? Perjuangan Elizabeth Philip di Desa Telogoweru dan di sekitarnya. Nanti di situ Anda akan melihat apa yang nggak mungkin jadi mungkin. Hanya karena apa? Saya taat. Hanya karena saya taat. Tidak ada dasar untuk saya berharap. Tapi terhadap janji Tuhan, saya nggak pernah ragu. Karena saya itu Tuhan saya hidup. Dia bukan pendusta, dia bukan pembohong, tapi dia Allah yang benar. Masing-masing lihat aja. Kalau saya Tuhan percaya, Tuhan juga percaya dengan Anda. Yang mau percaya kepada dia. Coba Anda lakukan. Saya melakukan dari perkara yang kecil. Dan terjadi. Semakin buat saya semakin percaya. Saya lakukan lagi, terjadi lagi. Saya lakukan lagi, terjadi lagi. Sampai hari ini. Ketika kita percaya, kita akan lihat kemuliaan Allah. Cuman itu aja, gak ada yang lain. Itu bedanya kita, orang Kristen dengan agama yang lain. Kalau agama lain tuh masih menunjukkan jalan untuk ketemu Tuhan. Kalau kekristenan sudah ketemu sama Tuhan yang menciptakan manusia dan yang menciptakan langit dan bumi. Hidup bersama dengan dia, maka hasilnya pasti beda. Anda mau saudara? Kalau Anda mau, ayo. Apapun yang sedang Anda hadapi, Anda gak perlu bimbang. Anda gak perlu ragu. Jangan nomor satu, jangan menghina firman. Jangan remehkan firman. Tapi Anda percaya bahwa firman itu ya dan amin. Dia pasti terjadi. Berbahagialah Anda dan saya yang percaya kepada firman. Karena apa yang dikatakan kepada kita semua itu terjadi untuk kemuliaan dia. Amin. Kita tundukkan kepala. Vin. Kita akan naikkan pujian kita. Ajarku mengerti segala rencanamu Tuhan. Kita harus belajar. Mau dipimpin Roh Kudus untuk belajar mengerti segala rencana Tuhan dalam hidup kita. Katakan, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencana.
sekali lagi, ajarku mengerti. Ajarku mengerti segala rencanamu. Ajarku berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Katakan, Bapakku, Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan menurut kehendak-Mu. Terjadilah. Saudara, tundukkan kepala. Apa yang sedang terjadi dengan hidup Anda? Percaya satu hal, bahwa rancangannya dalam hidup kita bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, dan Dia pasti kasih kita hari esok yang penuh pengharapan. Saya bertobat melayani Tuhan dalam kondisi saya sangat baik. Saya normal, mataku bisa melihat. Saya bisa salto, bisa loncat, bisa lari, bisa apapun. Di saat saya sedang melakukan apa yang Tuhan kerjakan, buat tanda mujizat, ngusir setan, nyembuhin orang sakit, orang lumpuh berjalan, bla 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 bla, banyak perkara. Tiba-tiba saya sendiri punya masalah. Mataku buta. Semua orang menghakimi saya. Semua orang berkata salahnya Elisabeth, dosanya Elisabeth apa? Dia udah melayani Tuhan kok matanya malah buta. Dan Tuhan tidak menolong dia. Sementara semua orang menghakimi saya cuma mau belajar satu, mengerti rancangan Tuhan. Maka saya hanya mengucap syukur dan saya cuma berkata, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan mau sembuhin aku, semudah aku membalikan telapak tanganku. Tapi kalau Tuhan menganggap aku baik dengan mata yang buta, aku pun akan tetap mengucap syukur dan aku akan berkata, Tuhan Yesus, Engkau baik. Rancangan-Mu dalam hidupku bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera, dan Engkau memberikan kepadaku hari esok yang penuh pengharapan. Kalau dipikir secara manusia, harapan apa? Rancangan damai sejahtera apa? Oh, toh aku sekarang buta. Setan kepengen berusaha untuk mengintimidasi saya dan kepengen mengajak saya untuk tidak bersyukur. Tapi saya melawannya dengan saya lebih percaya kepada Tuhan daripada saya percaya kepada diri saya sendiri dan percaya kepada iblis. Ketika saya mengucap syukur, saudara, sampai hari ini saya sudah buta 32 tahun.
Tapi saya benar-benar merasakan dan menikmati rancangan Tuhan dalam hidupku, bukan kecelakaan. Karena ternyata kebutaan tidak menjadi satu akhir karya Tuhan dalam hidup saya. Tapi justru di saat saya buta, ada banyak hal yang gak mungkin terjadi justru terjadi dalam hidup saya. Dalam kondisi saya buta, Tuhan justru bawa saya keliling dunia. Saya gak pernah kenal dengan pendeta-pendeta di luar negeri. Tapi Tuhan bisa datangkan mereka satu demi satu dan mengundang saya ke negara mereka. Sampai hari ini ada perkara besar yang mungkin gak dialami oleh orang lain. Tapi justru dialami oleh Elizabeth yang matanya buta. Kenapa? Sebetulnya kuncinya cuma satu. Berani percaya rancangan Tuhan dalam hidup kita bukan kecelakaan. Tapi percaya rancangannya damai sejahtera, kasih Anda dan saya hari esok yang penuh pengharapan. Percaya itu saja. Yang kedua, mulai belajar dalam kondisi apapun, belajar taat. Lakukan yuk firman Tuhan. Nanti firman itu satu demi satu terjadi karena hidup. Karena firman itu hidup. Karena roh dan hidup. Maka iman Anda pun akan hidup karena Anda melihat kemuliaan Allah satu demi satu. Dari perkara kecil Anda setia, maka perkara besar pun Tuhan akan sediakan buat kita. Anda mau? Dan kalau Anda percaya serta mau menikmati kebaikan Tuhan, mari bangkit berdiri. Karena kebaikan Tuhan itu bukan cuma ketika Anda sakit sembuh, Anda gak punya duit dikasih duit. Itu hal yang sangat duniawi. Tapi kalau Anda percaya lebih dari itu, Anda akan melihat kedahsyatan Tuhan yang luar biasa. Amin. Letakkan tanganmu di dada dan katakan bersama saya, Tuhan Yesus, Engkau baik. Aku percaya sekalipun aku menghadapi banyak masalah, tantangan dan persoalan, tapi aku percaya tidak ada satupun peristiwa terjadi dalam hidupku tanpa seizin Engkau. Kalau Engkau izinkan semua terjadi, hanya untuk mendatangkan kebaikan buatku pada akhirnya. Walaupun sekarang aku belum melihat, aku belum mengerti, tapi aku tetap percaya rancanganmu dalam hidupku bukan kecelakaan, tapi damai sejahtera. Kau berikan kepadaku hari esok yang penuh pengharapan. Pagi ini Tuhan Yesus, aku mau belajar percaya dan mau mengucap syukur. Dan aku percaya Engkau hidup, Engkau benar, Engkau akan melakukan segala yang Kau janjikan kepadaku. Dalam hidupku ini, sementara aku tinggal di bumi, Kau lakukan sempurna dan segera. Tuhan Yesus, terima kasih. Aku mau mengasihi Engkau dengan cara aku berpegang kepada perintah-Mu dan melakukan segala perintah-Mu. Maka aku yakin Engkau akan mengasihi aku. Bapa di surga akan mengasihi aku dan akan tinggal bersamaku. Dan Engkau akan menyatakan dirimu kepadaku. Dan penyertaan-Mu dalam hidupku akan dilihat, disaksikan oleh banyak orang yang ada di sekelilingku. Terima kasih Bapa, aku mengucap syukur. Engkau sanggup menyediakan segala kebutuhanku. Rancangan-Mu ajaib, heran, dan aku mau mengaguminya. Terima kasih Bapa.
Dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucap syukur. Angkat tanganmu. Bapakku, ajaib segala rancanganmu. Tuhanku, heran perbuatanmu. Engkau sanggup mengadakan segala yang kuperlukan. Kehendak-Mu terjadi. Katakan, Bapakku. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkan seruan doa kami lewat pujian ini, mereka akan mengalami keajaiban-keajaiban rancangan-Mu. Mereka akan mengalami bagaimana Engkau Bapa yang tahu pelihara hidup kami, mencukupkan semua keperluan kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur Engkau baik. Hamba lepaskan berkat-Mu buat jemaat-Mu. Firman ini termeterai, terukir dalam hati dan batin kami, sehingga dimanapun mereka berada, firman ini akan dijadikan dalam hidup mereka. Makasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa. Rut, kehendak-Mu terjadi. Sekali lagi katakan, Bapakku ajaib. Bapa, saya serahkan mimbar ini kepada yang bertugas. Silakan duduk Bapak Ibu. Saya akan bacakan pengumuman. Terima kasih untuk pelayanan Ibu Elizabeth Phillips. Tuhan Yesus memberkati Ibu. Bagi saudara yang ingin memberikan persembahan, bisa mengambil amplop yang ada di depan saudara dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang ada di pintu di luar. Setelah ibadat ini selesai, ibadah online dapat diakses dan nanti jam 1 siang linknya akan diinformasikan di grup WA gereja. Untuk membangun kenyamanan dengan Tuhan, gereja mengajak semua jemaat untuk menyembah Tuhan di rumah masing-masing setiap jam 8 malam. Saudara bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk terlibat dalam penyembahan tersebut. Doa malam diadakan hari Rabu jam 7 malam dan dimohon kehadirannya 15 menit sebelumnya. Dan kelas Alkitab kembali diadakan hari Kamis jam 7 malam. Komsel Dewasa Muda diadakan setiap hari Rabu
jam 3:30 sore. Itu aja. Mari kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah dengan doa penutup. Segala puji syukur Tuhan kami naikkan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa atas kebaikan-Mu. Kalau kami masih boleh berhimpun, berkumpul tempat ini, memuji, membesarkan nama-Mu Tuhan. Terlebih-lebih Tuhan, firman-Mu telah Kau bentangkan di hati kami Bapa. Beri kami hati yang lembut, hati yang mudah dibentuk Tuhan. Kami bersyukur untuk hamba-Mu Ibu Elizabeth Philip yang telah membentangkan itu semua Bapa. Kau berkati beliau lebih lagi Tuhan. Dimanapun Kau tempatkan, Kau tempatkan beliau Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang perkasa menaunginya Bapa. Engkau memberkati keluarganya, apapun yang beliau kerjakan, jadi mereka berhasil Tuhan. Dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan dalam hidupnya. Kami bersyukur untuk hamba-Mu ini Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan untuk gembala kami. Beri beliau hati hamba, hati gembala Tuhan. Untuk menuntun kami untuk lebih lagi Tuhan, mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Kami juga bersyukur kalau kami boleh melayani Engkau, itu WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu Tuhan. Terima kasih Bapa kalau kami boleh melayani Engkau. Beri kami hati yang murni, hati yang tulus untuk mengasihi-Mu dan melayani Engkau Bapa. Kami juga bawa Tuhan seluruh jemaat di tempat ini Tuhan. Baik itu pekerjaan mereka, studi mereka Kau berkati Bapa. Apapun mereka kerjakan dengan takut akan Tuhan, akan Kau berkati mereka Bapa. Kami juga bawa bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mengasihi bangsa kami Indonesia Bapa. Ampuni, berikan hujan pertobatan, hujan keselamatan bagi bangsa kami Tuhan. Kami juga memberkati pemimpin kami Tuhan, dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Beri kepada mereka hati yang takut akan Engkau di dalam mengambil keputusan Tuhan. Biar apapun yang mereka putuskan semata-mata hanya untuk kesejahteraan bangsa kami. Kami juga bawa persembahan kami ke dalam tangan-Mu. Pakailah untuk memperluas kerajaan-Mu di bumi ini. Terima kasih Bapa, sebelum kami pulang kami rindu Kau memberkati kami. Jemaat yang kasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita dan arahkan hati kita kepada Bapa di surga. Diberkatilah Engkau berlimpah-limpah dengan segala yang terbaik dari Allah Bapa, kasih-Nya yang sempurna di dalam Yesus Kristus, serta kekuatan, pertolongan dan penghiburan dari Roh Kudus memampukan Engkau untuk menghidupi segenap kehendak Allah. Kita yang sudah menerima semuanya itu sama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.